Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hamba yang beriman senantiasa bersyukur atas setiap apa yang telah diberikan dan dicurahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita hanya diminta oleh Allah untuk bersabar dan bersyukur atas semua pemberian yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita yang singkat ini. Dan sesungguhnya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang akan kita tinggalkan. Yang saya maksudkan kenikmatan yang kita tinggalkan adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sebesar apapun kenikmatan itu Allah berikan kepada kita, kenikmatan duniawi pasti kita akan tinggalkan dan akan menjadi hisab yang panjang. Oleh karenanya kita bersyukur bukan dalam kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya kita akan tinggalkan, tetapi yang lebih penting dan lebih pokok adalah bagaimana kita bersyukur terhadap semua kenikmatan yang akan membawa kepada kenikmatan-kenikmatan kekal dan abadi, yaitu adalah surga. Inilah yang kita syukuri, karena kenikmatan yang besar bukan kenikmatan duniawi yang kita tinggalkan, tetapi yang paling besar adalah kenikmatan surgawi. Ketika kita diberikan oleh Allah keimanan, ketakwaan, serta diberikan oleh Allah kecintaan kepada amal salih, ataupun ketika kita diberikan kekuatan untuk berkumpul di taman surga, maka sesungguhnya inilah kenikmatan yang akan membawa kepada kenikmatan yang besar, yaitu adalah kenikmatan kekal di akhirat, yaitu bersama ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh perjalanan kita dari rumah ke masjid ini dalam waktu pagi ini, karena sesungguhnya bisa jadi apa yang kita lakukan walaupun tampak sederhana, mengayunkan langkah dari rumah, tapi sesungguhnya kita tidak pernah tahu, bisa jadi setiap ayunan langkah yang tadi kita niatkan semata-mata karena Allah akan menjadi sebuah perkara melapangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mukmin dan orang-orang fajir bedanya satu di antara banyak perbedaan. Orang mukmin adalah mereka yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Adapun orang fajir adalah mereka yang tidak pernah yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita mengetahui janji Allah bagi orang yang mencari ilmu akan dilapangkan jalannya menuju kepada surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang dilapangkan jalannya atau siapapun yang melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan melapangkan jalannya menuju kepada surga. Inilah yang kita syukuri. Kalaulah kenikmatan yang kita dapatkan, kenikmatan yang membawa kenikmatan yang besar, yaitu adalah kenikmatan surga. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya para ulama pernah mereka membahas dan menjelaskan manakah yang lebih utama antara melakukan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan, dosa ataupun perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka sesungguhnya di antara pendapat-pendapat yang muncul dalam dialog tersebut adalah sesungguhnya yang paling utama bukan melakukan ketaatan, tetapi yang paling utama adalah meninggalkan dosa dan kemaksiatan serta meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih prioritas daripada yang pertama, berdasarkan kepada dalil bahwasanya kalau kita diperintahkan bertakwa, Allah mengatakan mastata'tum. Ketika kita diperintahkan bertakwa, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan maksiat, Allah tidak mengatakan mastata'tum, tetapi Allah mengatakan wa ma nahaitukum anhu fastanibuhu. Apapun yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Di situ tidak ada kata mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah termasuk prioritas kita di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi perhatikan dulu dosa, perhatikan kemaksiatan, karena sesungguhnya inilah yang lebih penting untuk ditinggalkan sembari kita terus berupaya melakukan ketaatan dan melakukan ibadah di dalam penghambaan kita kepada Allah. Kita tidak mungkin meninggalkan dosa kecuali harus disertai dengan ilmu. Orang yang apabila tidak tahu bahayanya narkoba, dia tidak bisa meninggalkan narkoba.
Orang yang tidak mengerti tentang bahayanya merokok, dia tidak akan mampu meninggalkan rokok. Orang yang tidak mengetahui tentang bahaya riba, bagaimana riba bisa jadi lebih dahsyat daripada dosa zina, maka dia tidak akan pernah mampu meninggalkan riba. Orang yang tidak mengetahui buruknya khamr, yang tidak akan pernah mampu meninggalkan khamr. Bahkan dia bangga dengan minuman khamr yang dia tenggak ketika dia merasa kuat. Kenapa mereka masih melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah? Sebagaimana kasus yang saya sampaikan, disebabkan karena mereka tidak mengetahui ilmunya, hingga mereka melakukan perbuatan itu tanpa mereka sadari bahwasanya perbuatan itu akan merugikan mereka kelak pada waktu hari kiamat. Disinilah kita faham bahwasanya di dalam Islam cara membencimu itu tidak diatur dengan nafsu. Cara membencimu tidak diatur oleh keinginan hatimu, tetapi cara membencinya kita adalah diatur dengan ilmu. Dan sesungguhnya berilmu dulu, baru kita bisa membenci terhadap apa yang kita ketahui dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam. Sampai persoalan cintamu diatur dengan ilmu, persoalan ridhamu diatur dengan ilmu. Bahkan ketika kamu membenci pun, maka sesungguhnya membenci tidak menghalalkan orang yang membenci ketika membenci dengan nafsu, tidak menghalalkan orang yang membenci ketika membencinya dengan kebodohan. Tapi membencinya orang yang beriman, membenci dengan petunjuk dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya secara singkat, tak kenal maka tak benci. Orang yang gak kenal Syiah, maka dia tidak benci kepada Syiah. Orang yang kemudian tidak kenal dengan kelompok yang menyimpang, maka dia tidak mampu berlepas darinya. Inilah yang menjadikan kita mempelajari tentang masail jahiliyah, pokok-pokok jahiliyah dalam kehidupan yang sering menimpa kepada orang Yahudi dan Nasara, supaya kita memiliki ilmu. Dengan ilmu itulah kita mampu membenci sifat-sifat yang melekat pada kehidupan orang Yahudi, yang melekat kepada orang-orang Nasara, supaya tidak menimpa pada kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa bosan, saya akan sampaikan perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasya'a fil islami walam ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya persoalan iman akan terurai seutas demi seutas kalau ada orang yang mengerti iman tetapi dia tidak mengerti perkara-perkara jahiliyah itu apa saja. Jadi ternyata mengetahui perkara yang dibenci, salah satunya perkara jahiliyah, merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Jangan ngaku deh beriman, jangan menepuk dada bertakwa kalau kamu nggak ngerti perkara jahiliyah itu apa. Karena sesungguhnya keimanan kita akan menjadi mulia di hadapan Rabb yang kita sembah ketika kita mampu meninggalkan pola pikir, pola perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Kita harus paham apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Taimiyah di dalam Iqtida Shiratul Mustaqim. Di dalam kitab tersebut Imam Ibn Taimiyah menjelaskan salah satu sendi yang paling penting di dalam memahami syariat. Syariat itu diletakkan oleh Allah bagi kehidupan hamba untuk membedakan kita dengan Yahudi, membedakan kita dengan Nasara, membedakan kita dengan setan. Ya, makanya kemudian kita tidak mampu membedakan kalau kita tidak mengerti ilmunya. Pola perbuatan mereka semacam apa, pola pikir mereka semacam apa. Setelah kamu ngerti, jangan ngikutin, tetapi bedakanlah kehidupanmu dengan kehidupan mereka. Intinya itu. Sunnah itu intinya adalah membedakan kita dengan orang Yahudi dan membedakan kita dengan orang Nasara, membedakan kita dengan orang musyrik, bahkan membedakan kita dengan setan. Bapak tahu kenapa kita disuruh qailulah, tidur siang sejenak? Karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Selisihi, kamu tidur siang, tapi jangan bablas sampai asar. Sebentar saja, sejenak. Perintahnya itu tidak lama-lama, sejenak. Ya. Kenapa kita tidak boleh makan tangan kiri? Karena sesungguhnya setan yakulu bishimalihi. Sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Kenapa kita tidak boleh kemudian mengkerok? Ini apa namanya? Jambang. Tidak boleh dikerok ini sebenarnya. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk menyelisih orang-orang Majusi. Kenapa kita diperbolehkan sholat memakai sandal dan memakai sepatu ketika Bapak outdoor melaksanakan kegiatan alam? Memakai sepatu, tidak usah dilepas. Sholatlah pakai sepatu, cukup diusapkan di atasnya. Karena orang Yahudi tidak pernah menyembah kecuali mereka melepaskan sepatu dan sandalnya. Inilah intinya
bahwasanya kehidupan syariat itu apa? Membedakan kita dengan orang Yahudi dan Nasara. Semakin orang itu kelihatan beda dengan Yahudi, semakin kelihatan beda dengan Nasara, maka semakin baik apabila dia melakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena pujian dan bukan karena sanjungan. Ayo kita bahas apa saja yang harus kita benci dan sesungguhnya kita harus meninggalkan. Sebelum bicara tentang itu, membenci dan mencintai itu lebih besar mana tenaga yang dibutuhkan? Mencintai sama membenci itu lebih besar mana? Membenci. Kalau mencintai itu identik dengan senyuman, sukacita, itu mencintai. Kalau membenci berat. Karena apa? Membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jihad itu kalau tidak membenci orang kafir yang berani menentang Allah dan Rasulnya, tidak akan terjadi jihad. Tapi Masya Allah, dengan adanya jihad kita membenci, tetapi bukan berbuat zalim. Kita memeranginya karena mereka memerangi Allah dan Rasulnya dengan petunjuk ilmu. Membenci itu tenaga yang dibutuhkan itu lebih besar. Makanya kalau kita lihat ada orang yang marah. Orang yang marah itu matanya melotot, urat kerongkongannya kelihatan, tangannya menggenggam, kemudian kakinya nendang-nendang ke tanah, ya. Padahal kalau didatangi juga tidak berani biasanya. Tapi di situ kita mengetahui bahwasanya kekuatan untuk membenci itu lebih besar daripada kekuatan untuk mencintai. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin beliau menjelaskan di antara 4 syarat mencintai Allah, yang pertama itu apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, membenci orang yang dibenci oleh Allah. Dan beliau mengatakan rata-rata orang berhasil pada yang pertama, tapi sering gagal pada yang kedua. Rata-rata orang itu berhasil pada yang ketiga, tapi tidak berhasil pada yang keempat. Yang kedua dan keempat apa sih? Yang kedua itu adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, membenci orang yang dibenci oleh Allah. Itu susah. Karena apa? Sudah membenci, risikonya lebih banyak. Yang namanya membenci, maka kemudian konsekuensinya lebih panjang daripada yang ketiga, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kalau mencintai orang yang dicintai oleh Allah lebih gampang. Tapi kalau sudah membenci, maka sesungguhnya itu adalah perkara berat. Tapi itulah konsekuensi. Iman itu selalu mengandung konsekuensi. Maka konsekuensinya apa? Ya semuanya diatur dengan ritme wahyu, diatur dengan petunjuk dalil-dalil yang ada. Sebagaimana para sahabat, mereka membenci bapaknya ketika bapaknya musyrik dan membenci Nabi. Mereka membenci keluarganya. Kalau mereka keluarganya, mereka dapati keluarganya itu berani untuk menentang dan membenci Rasulullah. Kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas berhadapan dengan ibunya. Ibunya nggak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengancam, mengembargo dirinya, memboikot dirinya untuk tidak makan. Tapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, Ibu, kalau kemudian ibu punya 10 nyawa dicabut satu-satu, maka tidak akan pernah aku mundur kembali melepaskan imanku kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, tegas. Sebagaimana kemudian anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kita mengerti adalah tokoh munafik yang paling besar dalam kurun sejarah manusia. Kemudian ketika tersebar bisik-bisik di antara para sahabat bahwasanya Abdullah bin Ubay mau dibunuh, siapa yang mendatangi Nabi? Putranya, dan berkata, ya Rasulullah, kalau memang turun perintah untuk membunuh Abdullah bin Ubay, ayahku yang munafik, maka izinkanlah aku untuk memenggal sendiri kepala ayahku dan aku bawa kepada engkau ya Rasulullah. Itulah Masya Allah, luar biasanya para sahabat. Mereka betul-betul sempurna di dalam mencintai, sempurna di dalam membenci, karena semuanya diatur dengan bimbingan wahyu. Karena itulah indahnya para sahabat. Mereka berkata dengan wahyu, mereka berbuat dengan sunnah. Mereka berkata dengan wahyu, mereka berbuat dengan sunnah. Sampai urusan madhi saja mereka pengen diatur dengan sunnah. Mereka madhi, mereka tidak mau memutuskan, tanya sama Nabi, padahal persoalan madhi. Sampai urusan-urusan yang kecil, marah pun diatur dengan wahyu, ya. Ketika mereka bermuamalah diatur dengan sunnah. Itulah para sahabat. Semoga kita bukan hanya mencintai mereka, tetapi kita dimudahkan untuk mengikuti setiap langkah kehidupan agama mereka. Sekarang mari kita bahas, ya, di antara masail jahiliyah yang keberapa? Yang ke-7 sudah ya. Yang ke-8 sekarang. Bagi yang tidak membawa buku, ya, tolong
Didengarkan baik-baik. Masalah yang ke-8, bahwasanya di antara masalah jahiliyah itu apa? Mereka selalu beranggapan bahwasanya segala sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang lemah itu pasti tidak benar. Ini gaya pemikiran orang-orang Yahudi dan gaya pemikiran orang-orang Nasara dan orang-orang kafir, di mana diutus kepada mereka setiap para nabi. Gaya kehidupan, pola pikirnya orang-orang kafir itu selalu menganggap bahwasanya apa-apa yang keluar dari orang yang miskin, dari orang yang tampaknya secara strata pendidikan lebih rendah daripada mereka, itu pasti salah. Makanya alasan-alasan mereka ketika menolak kebenaran disebabkan karena mereka kecewa bahwasanya yang menyampaikan kebenaran adalah orang-orang yang miskin di antara mereka dan orang yang tampaknya hina. Ya, inilah kesombongan yang dimiliki oleh orang yang kaya, kesombongan yang melekat kepada orang-orang yang pintar. Sampai-sampai diterangkan di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman pada ayat yang ke-111, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Mereka berkata, apakah kami akan beriman dan kami akan mengikuti orang-orang yang hina di antara kami? Ardalun itu orang yang hina. Jadi mereka beranggapan bahwasanya memang pantas nih bagi kami ketika kami kemudian ngikutin apa yang kamu sampaikan wahai para nabi, dan kami harus mengikuti kalian dan mengikuti orang yang mengikuti kalian. Siapa yang mengikuti kalian? Yaitu adalah orang-orang yang hina di antara kami. Ingat bapak-bapak, rata-rata para nabi mereka itu dimiskinkan oleh Allah, disederhanakan oleh Allah, kecuali satu. Siapa? Kecuali dua, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Selainnya rata-rata mereka itu disederhanakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, rata-rata yang pertama kali menerima dakwahnya para nabi dan menerima dakwahnya para rasul adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Min mustajabid da'wati al-fuqara wal masakin. Di antara orang yang segera, gampang, cepat untuk menjawab dan merespon setiap kebenaran ketika disampaikan para nabi dan para rasul adalah kalangan para fuqara dan para masakin. Makanya kemudian perkataan mereka, apakah kami akan beriman dan ngikutin orang-orang yang hina ini? Jadi menurut pola pemikiran orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun, mereka selalu beranggapan apapun yang keluar dari orang-orang fakir dan orang miskin adalah sesuatu yang tidak layak untuk diikuti, karena mereka menganggap bahwasanya kemuliaan itu beserta dengan orang yang kaya dan kemuliaan itu bersama dengan orang-orang yang pintar menurut versi mereka. Ya. Jadi di sini kita memahami inilah pola pikir. Dan hari ini hal-hal semacam ini pun masih menjalar dalam kehidupan kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin mereka memiliki pola pikir yang semacam ini. Ketika mereka mendapati sesuatu yang tampaknya miskin, orang yang menyampaikan lebih rendah stratanya dan sosialnya daripada dirinya, maka sesungguhnya kemudian dia akan menolak. Lalu kemudian sering mengatakan, kamu kan orang baru kemarin sore. Selalu dengan kata-kata yang semacam itu. Padahal dia lahirnya tahun 60 itu. Karena kemudian mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang mereka tolak kebenaran adalah orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Walaupun si fakir dan si miskin membawa hujah dan membawa dalil yang begitu terang, menerangi hatinya dan jiwanya, tetapi mereka kecewa ketika mereka mendapati, toh ternyata kamu miskin. Jadi mereka gengsi. Inilah termasuk di antara fitnah harta. Jadi fitnah harta dan fitnah kepintaran, kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, sesungguhnya seseorang itu akan maftun, akan terfitnah dengan hartanya dan terfitnah dengan pinternya. Makanya orang yang merasa pintar itu justru bodoh. Kenapa? Dia berhenti berproses untuk belajar ketika merasa pintar. Sama pula dengan orang yang kaya tetapi tidak memiliki iman, maka sesungguhnya akan menjadi sebab takabur di dalam hatinya dan jiwanya, dan akhirnya menolak banyak kebenaran ketika dia ingin kebenaran itu menurut versi dia. Berapa banyak Pak orang-orang yang mereka itu diberikan kekayaan, tetapi kemudian mereka menetapkan standar kebenaran menurut versi mereka. Tolong ya jangan sampaikan ini, tapi sampaikan yang lain. Jadi mereka membuat standar, filterisasi kebenaran dibuat oleh orang-orang yang mereka merasa memiliki kehidupan dunia. Bahkan terkadang mereka akan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran ketika yang menyampaikan kebenaran tidak beruntung dan tidak banyak pintu hartanya dibandingkan pintu harta yang dimiliki oleh dia. Makanya Masya Allah, pantas kalau harta itu senang dimiliki sama orang yang solih, yang kaya.
tapi solih. Nikmal malu lirajulis solih. Sebaik-baik harta itu ketika dimiliki sama orang yang solih. Kenapa? Harta ketika dimiliki orang yang solih tidak menjadikan dia takabur, dan harta itu ngerti dia akan dibelanjakan di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah dan tidak menciptakan sikap sombong dalam hati dan jiwanya. Tapi Masya Allah, ketika ada orang yang kaya tidak dibimbing dengan wahyu, tidak dibimbing dengan ilmu, maka ini yang akan menjadikan dia sombong. Dan di antara kesombongan orang yang kaya, maka sesungguhnya dia berhak memfilter apapun kebenaran menurut versi yang dia anggap itu tidak menyinggung kebiasaannya, ya. Makanya kemudian Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara, jawaban orang ketika mereka menerima dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul, mereka berkata, "Lu emang kami mau beriman dan ngikutin orang-orang yang hina?" Ya? Sebagaimana pengikutnya Nabi Nuh rata-rata orang yang hina, orang-orang yang miskin. Sebagaimana pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa itu siapa? Bani Israel, strata nomor 2 di Mesir, di mana kemudian mereka identik dengan kaum budak, identik dengan kaum pekerja. Lalu kemudian akhirnya ditolak ketika mereka mendapati kebenaran itu dibawa, dipikul sama orang yang menurut versi mereka itu adalah hina. Di sini kita harus paham ya, apa yang kita pandang baik belum tentu baik di hadapan Allah. Karena sering sekali kita menganggap sesuatu, versi sesuatu menurut versi kita. Kita menganggap nih, ambil contoh hal yang ringan. Kita menganggap contohnya adalah orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Tidak, versi orang yang mandul di hadapan Allah adalah orang yang punya banyak anak tetapi tidak ada anaknya yang bermanfaat untuk Islam. Itu orang yang mandul. Atau terus namanya rukub. Qalu ar-rukub min ummati alladzi lahu auladun alladzi la yuladun lahu. Orang yang mandul itu ya Rasulullah adalah orang yang mereka tidak diberikan keturunan. Ibaratnya rahim yang kering akhirnya tidak mampu untuk memberikan janin ke rahim wanita yang dia nikahi. Tapi Nabi menjawab, enggak, orang yang mandul itu ar-rukub min ummati, sesungguhnya orang yang mandul di antara umatku adalah mereka punya banyak anak, tetapi anaknya di antara banyak yang dia miliki tidak ada satupun anaknya yang bermanfaat untuk Islam. Nah, ini versi kita dengan versi Allah beda. Ya. Kita juga menganggap bahwasanya barokah itu gemah remah loh jinawi, hijau pemandangannya, indah, hijau royo-royo, rayuan pulau kelapa, itu berarti barokah. Belum tentu. Mekah dan Madinah gersang, tandus, kering. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih barokah di hadapan Allah, tanah kita Bekasi ataukah kemudian tanah Mekah dan Madinah, pasti kita akan sepakat mengatakan Mekah dan Madinah. Walaupun tanahnya gersang, walaupun tanahnya kering, tidak ada pemandangan, ya. Bahkan mencari air pun terkadang susah. Banyak sekali kan kalau kita perjalanan dari Jeddah ke Madinah, ngelewatin itu toilet-toilet umum kering. Sudah kayak gitu pasirnya luar biasa banyak. Tapi Masya Allah, itulah tanah yang diberkahi oleh Allah. Sampai-sampai kelak pada waktu mendekati hari kiamat, sesungguhnya Dajjal tidak mampu memasuki kota Mekah dan Madinah. Padahal biasa, bandingkan dengan Bekasi, indah Bekasi insya Allah. Bandingkan dengan Bali, lebih indah Bali, insya Allah. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih indah di hadapan Allah, bukan Bekasi, bukan Bali. Yang lebih indah itu adalah tanah Mekah dan Madinah. Padahal Allah mampu nggak menjadikan Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling indah? Mampu. Menjadi kota yang paling adem, gampang. Menjadi kota yang paling menarik, kecil. Tapi Allah jadikan kayak gitu, untuk memberikan salah satunya pelajaran kepada kita. Apa yang kamu pandang baik belum tentu itu baik di hadapan Allah, dan apa yang kamu pandang biasa belum tentu biasa di hadapan Allah. Ini pula yang menjadikan kita mempelajari kaitannya dengan tema adalah banyak orang kaya yang menetapkan kebaikan itu menurut versinya. Sebagaimana kita pun sering sekali kita ini kemudian menganggap versi bahwasanya orang kaya itu beruntung dan orang yang miskin itu tidak beruntung. Salah, ya. Makanya kemudian salah satu gaya kehidupan orang-orang kafir, yaitu mereka selalu mengatakan bahwasanya orang fakir dan orang miskin adalah orang yang mereka tidak mengatakan apapun kecuali kebodohan dan kecuali kebatilan. Ya, waliyadzubillah, semoga kita terhindar dari sifat kesombongan. Maka kemudian Allah juga terangkan dalam surat Hud 27. Dalam surat Hud 27 Allah kemudian juga mengatakan, ya, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mislana wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi. Para pembesar orang kafir
Surat Hud 27. Pembesar-pembesar orang-orang kafir, mereka itu berkata di antara kaumnya ketika mereka berhadapan dengan dakwahnya para nabi dan para rasul, mana roka ila basyarom mislana, kami melihat kamu itu kayak manusia kayak kita. Jadi mereka itu ketika mendapati dakwahnya para nabi, maka sesungguhnya orang-orang pembesar itu berkata, kamu itu kan kayak kita, kamu itu kayak manusia kayak kita. Dan tidaklah kami melihat orang yang mengikutimu kecuali adalah orang-orang yang aradiluna, orang-orang yang hina di antara kami, badia ra'i, sudah hina, dina, ditambah mereka itu mudah percaya. Ini terdoktrin, ini orang-orang terdoktrin ini. Gampang percaya, tidak punya akal mereka itu. Makanya gampang percaya, baru disampaikan 1-2 dalil langsung diambil. Makanya kemudian di sini Allah juga menerangkan kembali untuk memperkuat apa yang Allah jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara, bahwasanya di dalam surat Hud Allah menerangkan kembali perkataan orang kafir, pembesar-pembesar mereka ketika menolak kebenaran, ketika mereka kecewa, tuh ternyata nabi yang datang kepada mereka adalah orang yang persis kayak mereka, ternyata yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang hina, dina, dan ditambah lagi badia ra'i, orang yang mudah percaya. Ternyata ini pun juga sama, kita banyak sekali ketika kita dikomentari, orang yang ngikutin kebenaran itu sering dikomentari apa? Gampangan sih, dikit-dikit langsung nggak disaring dulu, coba. Kalau belajar agama itu disaring dulu. Kalau kemudian sudah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ya tidak perlu disaring. Kecuali perkataannya sudah keluar dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu disaring. Tapi kalau sudah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu apa perlu disaring? Ya tidak perlu disaring. Yang tunduk itu apa? Yang tersisa itu apa? Ya ketundukan dan kepatuhan. Mereka sering komentar bahwasanya orang-orang yang mengikuti para nabi itu badia ra'i, orang yang gampang percaya. Masya Allah. Padahal kita kalau sudah disebutkan nama Allah dan Rasulnya dan sebutkan perkataan para sahabat, tidak ada sikap bagi orang yang beruntung dalam kehidupan kelak di akhirat kecuali apa? Diam, kemudian patuh tanpa syarat, kemudian dia tunduk di dalam perbuatannya. Itu saja. Allah tidak menilai kepada antum dan kepada kita berapa banyak ayat dan hadis yang disaring, selama ayatnya dengan tafsir yang benar dan hadisnya yang benar loh ya, tidak boleh disaring. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang Allah tetapkan di dalam syariat kebenaran, ketika Allah maktubkan di dalam kitabullah dan sunnah, maka itu pasti benar dan tidak perlu saringan. Iman itu dengan ketundukan. Tapi mereka orang yang membenci kebenaran, mereka berkomentar badia ra'i, kalian itu orang yang mudah percaya. Loh, kalau Allah dan Rasulnya tidak kita percaya, terus siapa yang kita percaya? Ya wajar dong saya kemudian percaya sama Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian saya meragukan Allah dan Rasulnya, terus siapa manusia yang paling layak saya percaya kalau bukan Allah dan Rasul? Kan begitu jawabannya. Memang kita ini adalah orang yang bodoh. Kita kan bodoh, ayo berubah. Kalau kita sepakat kita bodoh, yuk kita berubah. Allah muliakan dirimu, Allah muliakan diri kita. Ketika Allah menetapkan antum dan saya ini bodoh, Allah muliakan kita dengan ilmu. Tunduk, percaya kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Apabila tidak keluar dari pemahaman yang disepakati para sahabat, sudah itu saja. Inilah intinya dalam kehidupan kita mengikuti para nabi. Intinya adalah ketundukan dan kepatuhan. Ya, makanya saya pernah sampaikan contoh. Saya ini pernah kagum sama orang di Suriah, namanya itu Abu Riyad, orang Suriah. Ya. Dia kemudian datang saat itu ke rumah sakit, kemudian sampai menjelang maghrib, sholat maghrib. Hari itu, masya Allah, banyak serangan yang luar biasa. Hujumat, serangan saat itu intensitasnya itu luar biasa banyak. Lalu kemudian kita cuma di bawah puing-puing bangunan gitu, cuma banyak berdoa. Sudah, orang-orang saudara-saudaranya antum Ahlus Sunnah itu kalau di sana diserang, karena saat itu 3 tahun yang lalu itu belum punya persenjataan sebagaimana hari ini ketika mereka sudah mendapatkan ghanimah, ya di bawah. Sudah banyak berdoa saja. Kita cuma berdoa semoga bangunan ini tidak runtuh sampai ke bawah. Itu saja. Ya, itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka saya bayangkan ketika di Aleppo diserang sampai kemudian berhari-hari dengan intensitas pesawat yang tidak pernah berhenti, saya bisa bayangkan kayak apa itu. Itu kerongkongan itu nyawa kayak sudah di kerongkongan sini kalau sudah pesawat tuh muter-muter. Padahal kita di rumah sakit loh itu. Ya. Qadarullah sorenya, maghribnya serangan itu berkurang.
malam itu agak merupakan waktu untuk menarik nafas bagi orang Surya. Kenapa kemudian waktu sore itu merupakan waktu untuk menarik nafas? Karena sesungguhnya di waktu malam itu pesawat itu kembali ke kandangnya. Nah, kami ketika kemudian saat itu memutuskan untuk memberikan bantuan, akhirnya apa? Tidak jadi. Hari itu sebenarnya adalah hari kami akan memberikan bantuan obat-obatan ke salah satu kampung yang sudah terkepung beberapa hari, dan kami mengetahui banyak orang tua dan anak-anak yang terluka. Kami bersama para dokter pengen ke sana, tapi karena banyak serangan ditunda. Maghrib tiba-tiba ada yang berkata, Ustadz kita tetap ke sana ya karena membutuhkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhir saya sampaikan ke para dokter, kita berangkat dok. Kemudian akhirnya kita sholat maghrib. Sholat maghrib kami sholat maghrib. Kemudian kami akan menjamak. Lah di antara sholat maghrib, karena di rumah sakit, karena ini tim kemanusiaan, relawan kemanusiaan itu di rumah sakit, maka banyak orang yang ikut. Di antara orang yang menjadi pasien, keluarganya itu ikut. Dia sholat bersama kita. Ada salah satu orang itu ikut. Kemudian selepas sholat kami akan bangkit kembali, akan melaksanakan sholat isya. Orangnya kemudian nanya, mau ngapain? Mau sholat isya? Tidak boleh. Loh kok tidak boleh? Kenapa? Karena saat ini serangan itu sudah mereda. Di jamak itu ketika serangan lagi banyak, nah itu di jamak. Boleh berpendapat bahwasanya jamak itu hanya boleh ketika ishtadal qital. Bahwasanya jamak itu boleh dilakukan ketika peperangan itu sengit. Ya, itu termasuk di antara madhabnya sebagian ahlul ilmi kayak gitu. Dan saat ini serangan mereda, tidak boleh dijamak. Saya bilang kita akan mau safar, tetap tidak boleh. Ditarik-tarik tangan saya, Masya Allah, tarik-tarikan itu. Saya mau takbir, ditarik lagi sama dia. Akhirnya ada dokter yang berkata, Ustaz sampaikan ke beliau, nanti dijelaskan habis sholat. Ya sudah, dijelaskan. Saya mengawal tangan, biarkan saya sholat, tasmahuli an-nusalliya al-isya, summa nuqaddim lakum al-bayan ba'dal isya. Kami akan jelaskan nanti habis isya keterangannya. Baru dilepaskan itu. Saya sholat isya jamak. Dia duduk itu di sebelah kanan saya, ngeliatin saya, Masya Allah, ditunggu beneran ini. Kemudian kita sholat. Kemudian kita sholat selesai, langsung dia menghampiri wajah saya itu, langsung berkata, Aina dalil? Ainal hujjah? Mana dalilnya? Ainal hujjah? Apa ainal hujjah? Mana hujjahmu? Aina dalil? Mana dalilmu? Saya kemudian ya sudah menjelaskan satu persatu bahwasanya kemudian dalam jamak itu tidak hanya khusus bagi dalam keadaan perang. Ada kadang-kadang Rasulullah itu menjamak sholat walaupun tidak perang. Contohnya ketika beliau di Musdalifah, di Mina. Ada asar-asar dari para sahabat ketika Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan 6 bulan, beliau menjamak sholat di dalam 10 salam. Asarnya adalah asar yang hasan, yang bisa dijadikan hujah, bla 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 bla, terangin. Beliau belum selesai, langsung beranjak dari tempat duduknya pergi ke belakang. Saya bingung, loh kok ini pergi? Ini selesai atau belum? Setuju atau tidak? Say hello atau gimana kayak? Saya bilang, Pak sini. Dia langsung pergi ke belakang. Ternyata ketika saya lagi nungguin, ada apa yang salah ya? Saya lagi mikir gitu, kan saya orangnya sensitif. Kemudian saya mikir, ini kenapa ini? Kemudian ternyata dia datang lagi membawa air kecil, teh dingin. Kemudian dikasih ke saya. Kemudian saya tanya, ya, lupa, hal tuwafiq masyarahtu lakum? Bapak setuju nggak apa yang saya sampaikan tadi? Wa masyarahtu lakum minal bayan wal adillah wal ihtijaj. Dilihatin saya, pertanyaan antum ini salah alamat. Antum kok tega mengatakan kepada saya setuju atau tidak? Kalau sudah perkataan Rasul, tidak ada sikap bagi orang yang beriman itu kecuali setuju. Antum tuh harusnya tidak boleh nanya kayak gitu. Waduh, malah saya dimarahin. Antum tuh harusnya tidak boleh nanya kayak gitu. Kalau sudah antum katakan qala Rasulullah, sudah. Ya sudah, kok antum tanya setuju dan tidak setuju. Loh, saya sejak kapan punya kapasitas untuk kemudian mengatakan tidak setuju terhadap perkataan dan perbuatan Nabi? Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, ini hadiah buat antum nih. Nah ini, kalau kemudian saya punya anak yang belum nikah, saya nikahkan dengan antum. Ini benar nggak saya tambahi loh ya? Saya tanya, anaknya sudah nikah Pak? Sudah masalahnya. Tapi di situ saya itu terkesan betul. Terkesannya itu apa? Masya Allah, itu loh iman.
Saya seakan-akan mendapati, Masya Allah ya, materi tentang masalah sholat jamak. Memang kita sepakat di situ ada perbedaan yang panjang. Memang khilafnya panjang, jaraknya aja panjang khilaf di antara para ulama. Tapi yang menurut saya adalah beliau mungkin tampaknya bodoh, karena saya tanya, beliau itu kemudian cuma tamatan SMP, cuma tamatan SMP dia, Abu Riyad itu. Saya tanya bahwa ini apa dulu? Saya itu tidak sekolah panjang karena bang dari keluarga yang nggak mampu. Cuma SMP, tapi Masya Allah ternyata ketika mendengarkan perkataan Rasul cukup baginya untuk kemudian menyebar ilmunya di dalam hati dan jiwanya, merubah apa yang kemudian telah dia sepakati. Itu loh namanya orang yang beriman. Padahal kalau masalah itu dibawa ke Indonesia, Masya Allah butuh daurah seminggu, siang, pagi dan malam untuk menentukan masalah itu kan. Tapi dengan begitu gampangnya dia mengatakan, loh antum ini salah alamat tanyanya. Akhta'ta ya akhi, sa'alta an syai'in la yang bagi soalaka. Kamu ini tidak boleh nanya semacam itu. Kalau sudah perkataan Nabi, dengarkan. Sudah perkataan Rasul, sudah. Selama itu hadis yang sahih, sudah tidak ada bagi kami kecuali adalah menerimanya. Masya Allah. Itu. Padahal kemudian beliau dari kalangan mutawasithah, sekolahnya tidak tinggi. Tapi kemudian nampak kemuliaannya kapan? Yaitu adalah ketika mereka tunduk dan patuh. Ini yang kemudian menjadikan kita memahami betul bahwasanya bisa jadi ada orang-orang miskin mungkin tidak sekolah. Mungkin kalau kemudian dikasih laptop bingung dia. Kan ada kan orang-orang solih yang mereka itu Masya Allah mungkin tertinggal zaman daripada zaman kita. Tapi Masya Allah bisa jadi mereka mulia di hadapan Allah. Bukan karena mereka menguasai teknologi, tapi karena mereka lebih ingat akhiratnya daripada dunianya. Bapak tahu Mauritania, negara yang di dalamnya ada daerah yang namanya kawasan Singkit. Itu daerah Mauritania itu. Itu ada adik-adik kelas saya yang kemudian dulu itu sampai mereka sekolah di sana di Singkit itu di Mauritania, karena memang sana itu luar biasa. Tempatnya, gudangnya orang-orang yang hafal Quran dan hafal ribuan hadis Pak. Bukan satu hadis. Innamal a'malu binniyat. Bukan, ini ribuan hadis. Ya. Lalu kemudian dia berkata, bagaimana keadaan Mauritania itu akhi? Kayak 30 tahun ke belakang Indonesia Ustaz. Itulah Mauritania. Tapi Masya Allah, walaupun semacam itu, mereka itu tidak ngerti apa-apa. Internet itu tidak paham internet, WhatsApp, apalagi WhatsApp, tidak ngerti WhatsApp. Mau WhatsApp, apa itu WhatsApp? Tidak ngerti. Internet itu hanya berapa persen di antara seluruh negara itu. Hanya di titik-titik lokal tertentu itu pun kecepatannya sangat lambat betul. Tapi Masya Allah, negaranya itu Masya Allah, sopir bis itu hafal Quran itu biasa di sana. Ya, anak-anak kecil itu 10-15 juz itu apa sambil lari-lari itu mereka sudah hafal 10 juz 15 juz. Ya, padahal di Indonesia itu Masya Allah sampai dia tua sampai putih belum tentu 1 juz. Ini anak-anak masih lari-lari kemudian sudah 10 juz 15 juz. Tapi Masya Allah dalam masalah dunianya nggak ngerti apa-apa. Sampai-sampai dia cerita, saya datang pertama kali ke Mauritania, ada orang Badui, orang pedalaman datang ketemu sama dia ketika jualan roti. Kemudian tanya, dari mana kamu? Karena tampaknya bukan orang Indonesia, roti ini kan hitam banget. Dari Indonesia. Naik apa ke sini? Ta'irah. Apa ta'irah itu? Pesawat terbang. Pesawat. Kemudian dia tanya, ta'irah itu kemudian di mana? Di laut atau di langit? Saking nggak ngertinya itu. Tapi Masya Allah, mulia atau tidak mulia di hadapan Allah? Mulia betul mereka. Ini yang menjadikan kita kemudian memahami betul kemuliaan seseorang itu tidak ditakar dari berapa proses pencapaian ilmunya, tapi proses ketundukan dan kepatuhannya. Inilah yang menjadikan kita memahami betul orang-orang kafir, mereka itu kemudian selalu menolak kebenaran karena mereka punya gengsi yang gede, sombong yang mengisi relung-relung jiwanya dan hatinya, yang sampai menjadikan mereka menolak, mementahkan setiap kebenaran ketika mereka kecewa. Lu kebenaran itu dibawa sama orang yang bodoh. Oh, ternyata kebenaran itu dibawa sama orang yang fakir. Alah, wong kamu nyari duit aja ndak bisa kok. Kadang-kadang kan orang itu masih banyak yang beranggapan bahwasanya kalau dia kaya itu karena Allah ridho kepadanya kan. Berapa banyak abang yang kaya raya walaupun jarang ngaji komentar sama adiknya yang sering ngaji tapi ndak kaya raya. Kamu tuh ngaji apa sih? Ngaji selama ini masih segitu-segitu aja hartanya. Kayak abang nih jarang-jarang ngaji malah kaya. Tuh. Karena kemudian apa? Menyandarkan bahwasanya kemuliaan dan keridhaan Allah itu berdatang bersama dengan harta. Ndak. Makanya Allah kemudian ingatkan ini,
bahwasannya mereka orang-orang fakir miskin ketika mereka beriman dan ketika mereka tunduk dan patuh, maka itulah kebenaran. Dan itu tidak patut untuk menjadikan kita mementahkan kebenaran kalau yang membawa kebenaran adalah orang yang tampaknya miskin. Kalau tiba-tiba yang ngaji kita tanya tamat mana SD, kita tanya lagi tamat mana dulu Pak, saya cuma SMA, tidak apa-apa. Mungkin mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kita, kebenangan hatinya, ketundukannya, kepatuhannya, dan bisa jadi mereka tidak pernah dicari manusia, tetapi mereka dicari oleh para penduduk langit, di atas langit-langitnya Allah. Ya kan? Karena berapa banyak dikatakan oleh seorang salaf, kam min masyhurin majhulun fi sama, wa kam min majhulin masyhurun fi sama. Berapa banyak orang yang terkenal di antara manusia, majhul, dia itu menjadi orang yang tidak dikenal di antara penduduk langit. Wa kam min majhulin, dan berapa banyak orang yang tampaknya orang yang tampaknya tidak dikenal di dunia, tapi mereka menjadi orang yang terkenal di antara penduduk langit. Ya. Maka sama pula pada zaman Rasulullah SAW, mereka itu menghina orang-orang yang lemah dari kalangan orang yang beriman. Sebagaimana Bilal, itu kan orang miskin. Salman, Ammar bin Yasir, itu mereka itu kemudian, mereka itu orang-orang miskin. Sampai mereka negosiasi. Kalau kami ingin beriman, maka keluarkan ini Bilal ini dari Islam nih, keluarkan dulu. Kami nggak mau kumpul sama mereka. Itulah alasan Allah menurunkan surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabar Muhammad terhadap orang yang senantiasa menyebut nama Rabbnya di pagi hari dan di petang hari, menginginkan wajahnya Allah. Kenapa ayat itu diturunkan? Karena ada orang-orang musyrik, hampir-hampir mereka masuk Islam, tapi mereka kecewa ketika orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad, di situ ada Bilal, di situ ada Salman, di situ ada Ammar bin Yasir. Nama 3 orang yang kita sebutkan itu adalah nama orang-orang yang miskin. Akhirnya mereka negosiasi, kami akan masuk Islam nih, tapi tolong ya ini loh, orang-orang miskin ini tolong keluarkan dari Islam. Jangan ikutin kamu supaya nggak kumpul dengan kami ini para pembesar-pembesar. Lalu kemudian Allah turunkan itu, dan kemudian Allah lebih muliakan itu. Di sini kita memahami Allah itu tidak pernah memuliakan kepintaran kita, dan Allah tidak pernah memuliakan strata sosial yang kita miliki. Makanya Masya Allah, orang yang betul-betul dihormati oleh Allah adalah orang yang beriman. Sampai-sampai hatinya itu saja diperhatikan oleh Allah kalau sudah beriman. Indahnya kalau seseorang itu sudah beriman sampai dicintai oleh Allah. Tidak percaya? Mari kita perhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Buta atau tidak buta? Buta. Dari kalangan yang terpercaya orang-orang Quraisy? Enggak. Kaya raya? Bukan. Orang yang tua? Iya. Datang kepada Nabi ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kayanya Quraisy. Saat itu Nabi kemudian ngapain? Melengos. Tidak memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum, karena Nabi saat itu Rasulullah sedang fokus memberikan dakwah kepada pembesar Quraisy. Karena Nabi kenapa fokus ke saat itu? Karena kalau mereka masuk Islam, maka pengikutnya pun akan masuk Islam. Kemudian melengos. Allah tegur Rasulullah, Allah tegur. Padahal kalau kita perhatikan Abdullah bin Ummi Maktum itu kira-kira tahu nggak ketika Rasulullah itu memalingkan wajahnya? Nggak tahu, beliau buta kok. Masya Allah, ketika baca ini Bapak, apa Bapak nggak tergetar? Orang yang beriman, hatinya itu dijaga oleh Allah. Sampai-sampai apa yang tidak dia ketahui saja, maka Allah itu akan memalingkan dia, akan memalingkan apa yang bisa membuat dia sedih. Itu orang yang beriman. Dan ternyata Abdullah bin Ummi Maktum yang tampaknya biasa, tidak orang pendidikan, bukan orang syair yang paham tentang syair-syair Arab, tetapi Masya Allah, ketika dia datang dalam keadaan hati yang takut kepada Allah, itu lebih mulia di hadapan Allah daripada pembesar-pembesar Quraisy sekalipun. Jadi jangan kemudian kita terlalu bangga kalau kemudian tiba-tiba dakwahnya kemudian akhirnya diikuti banyak orang-orang kaya raya. Tidak perlu kayak gitu, biasa. Sebagaimana kita biasa ketika berdakwah di hadapan orang-orang yang fakir miskin, semuanya sama kok. Tehnya sudah keluar, bentar lagi titit ini, sebentar lagi. Jadi kemudian ini yang kemudian kita harus pahami. Makanya Masya Allah, orang miskin mereka itu punya keutamaan. Anak akan menerangkan keutamaan apa saja yang dimiliki oleh orang miskin itu, tanpa menafikan bahwasanya orang kaya pun punya keutamaan kalau mereka solid dan mereka taat kepada Allah. Mari kita ambil kemudian beberapa keutamaan yang diterangkan dalam sunnah. Orang-orang miskin itu keutamaannya apa?
Sampai-sampai Nabi berkata di dalam salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin. Sampai Nabi doanya saja, ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan kebaikan, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin. Aku minta kepadamu. Hub itu apa? Hub, cinta. Masakin, orang yang miskin. Loh, sampai Nabi itu kemudian memohon kepada Allah bukan hanya kekuatan untuk melakukan ketaatan, bukan hanya minta kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran, tetapi Nabi sampai-sampai beliau meminta supaya diberikan cinta kepada orang yang miskin. Coba, ini kan untuk menggeser pikiran kita kan. Kemarin kan saya sampaikan dalam pertemuan yang terakhir, orang miskin itu kadang-kadang kalau di hadapan orang yang tidak mengerti syariat itu semuanya salah. Diundang kalau terlalu pagi, apa komentarnya Sahibul Bait? Pagi bener sih, ketahuan laparnya ini. Kenapa? Pagi bener, baru aja kita turun dari atas sudah datang dia. Coba, kalau kemudian datangnya telat, gimana komentarnya? Masya Allah, sok banget sih datang telat, kayak orang apa aja. Lihat, apa-apa jadi salah ya. Makanya Masya Allah harus dibimbing dengan wahyu bagaimana menyikapi mereka kalau mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah ya. Maka kemudian di antara penjelasan yang disampaikan oleh para salafus salih, bahwasanya yang pertama, para salafus salih mengatakan mencintai orang miskin itu termasuk di antara kebaikan. Kenapa? Karena Nabi mendudukkan antara melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin. Nah, kita tanya dulu nih, melakukan kebaikan itu termasuk poros kebaikan atau tidak? Iya. Meninggalkan kemungkaran itu kebaikan atau tidak? Iya. Berarti kemudian melakukan ketaatan, meninggalkan kemungkaran itu disejajarkan oleh Nabi dengan mencintai orang miskin. Berarti mencintai orang miskin itu bagian dari kebaikan ya. Makanya Masya Allah, maka kemudian bersamalah kemudian dalam beberapa fase kehidupan kita bersama orang yang miskin, karena sesungguhnya di antara mereka itu ada kebaikannya. Kemudian yang kedua, mencintai orang yang miskin itu akan memudahkan hisab seorang muslim. Karena barang siapa mereka yang kemudian mencintai orang miskin, maka akan memudahkan hisabnya kelak pada waktu hari kiamat. Karena apa? Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Karena Rasulullah itu menjamin, barang siapa yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, dia mudahkan orang itu dari kesulitannya, maka Allah akan memudahkan urusannya hisab kelak pada waktu hari kiamat. Kalau kita bersama orang yang miskin kan misalkan banyak diminta, ya enggak. Punya motor ya? Iya. Pinjam dong, coba. Lagi butuh banget nih, istri saya sudah mules-mules. Masuk saya pakai Gojek, istri saya lagi mules-mules gitu, pinjam dulu ya. Pinjam kan? Kita mudahkan kesulitannya. Kadang-kadang kalau bersama orang miskin, apa? Kita akan dipinjemin kan? Ada uang enggak? Pinjam dong. Tuh, lihat. Tapi kalau kemudian kita mengikhlaskan sesuai dengan kemampuan kita, tapi saya ingatkan, jangan pernah melakukan apapun karena terpaksa, karena tidak akan dapat pahala. Jadi yakini betul bahwasanya kita memberikan bantuan semata-mata karena kita ingat akan datang satu hari yang penuh dengan kesulitan, dan beruntunglah orang yang pernah memudahkan kesulitan di dunia yang sebentar untuk dimudahkan kesulitannya yang panjang di akhirat. Makanya bersama dengan orang yang miskin dikatakan yang kedua, mencintai orang miskin itu memudahkan hisabnya. Makanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ingin dihidupkan bersama dengan orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa atmitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Makanya sampai Nabi bersabda, ya Allah, tolong hidupkan aku dalam keadaan miskin, kemudian matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kemudian kumpulkanlah aku dengan orang-orang miskin di dalam surgamu kelak. Ibnu Asir menerangkan, apakah maknanya betul-betul miskin? Apakah kemudian kita wajib meminta miskin? Tidak. Maknanya, kata Ibnu Asir rahimahullah ta'ala, yaitu adalah mengambil sifat tawaduknya orang miskin itu loh. Makanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong Ibunda Aisyah untuk kemudian bersama dengan orang miskin. Kemudian ketika Ibunda Aisyah berkata, kenapa ya Rasulullah engkau doa semacam itu? Karena sesungguhnya orang miskin itu lebih cepat 40 tahun urusan hisapnya daripada orang yang kaya. Bantulah mereka walaupun dengan sepotong kurma.
Itu kemudian kemuliaan yang Allah berikan kepada orang miskin. Itu pula yang akan mengasah hati kan. Coba kalau kita kemudian bersama orang miskin, di antara kebaikannya pula itu apa? Sesungguhnya akan mengasah hati, akan merasa bersyukur kita. Ketika kemudian kita bersama dengan mereka, akan menumbuhkan sifat tawadhu'nya kita. Makanya sampai Rasulullah meminta kepada Rabbnya supaya dihidupkan dalam keadaan miskin dan diwafatkan pula dalam keadaan miskin. Maka sampai kemudian Rasulullah kemudian berkata di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, khairul lil mu'min minal fitnati wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Rasulullah mengatakan isnatani yakrahuhuma ibnu Adam al-mautu wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Satu, kematian. Kata Rasulullah. Dua hal yang tidak disukai oleh manusia itu yang pertama adalah kematian. Padahal kematian itu lebih baik untuknya daripada dia terkena fitnah yang sedang melanda. Kadang-kadang kita benci kematian, padahal dalam kematian itu ada jalan yang selamat untuk menyelamatkan kita dari fitnah. Yang kedua kata Rasulullah, qillatul a'mal. Yang tidak disukai manusia itu apa? Qillatul a'mal, sedikit hartanya. Padahal Rasulullah mengatakan qillatul a'mal aqallu lil hisab. Padahal orang yang sedikit hartanya itu sedikit hisabnya, ringan hisabnya. Makanya kemudian dikatakan bahwasanya bersama dengan mereka akan mengambil sikap tawadhu'nya diri kita ketika bersama dengan mereka. Yang ketiga, di antara keutamaan orang-orang miskin, yaitu adalah orang-orang yang miskin akan dekat dengan Allah pada waktu hari kiamat. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika bersama dengan orang miskin, dia betul-betul membantu semata-mata karena Allah. Kalau kita bersama orang miskin itu kan membantu semata-mata karena Allah kan, tidak ada yang kita harapkan kan. Kalau kita bersama dengan orang kaya berbuat baik, ada niat yang tersembunyi. Mungkin kita ingin mendapatkan harta darinya ketika kita berbuat baik. Kalau saya, bapak bersama orang miskin, bersama orang kaya. Tapi kalau kita bersama orang miskin, apa yang kita harapkan? Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah Allah. Makanya ketika mereka banyak ikhlasnya bersama dengan orang miskin, mereka adalah orang yang dekat sekali dengan Allah pada waktu hari kiamat. Ya. Kalau kemudian bersama orang miskin, selama orang miskinnya tidak dijadikan komoditi loh ya. Karena banyak orang yang menjadikan orang miskin menjadi komoditi untuk mereguk keuntungan. Tidak boleh. Tapi kemudian bersama dengan mereka, hidup bersama mereka, betul-betul akan menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka hidup dalam keadaan betul-betul ikhlas membantu. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali adalah bantuan itu mereka berikan kepada orang yang miskin semata-mata karena Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang kemudian keutamaan orang miskin adalah orang yang miskin termasuk di antara wasiatnya Nabi. Ya, karena wasiat Nabi itu ada 7. Sebagaimana yang disampaikan kepada Abu Dzar. Kapan-kapan kita bahas wasiatnya Rasulullah melalui Abu Dzar. Dan di antara wasiatnya Rasulullah kepada Abu Dzar yang 7 itu salah satunya apa? Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bihubbil masakin. Cintailah orang miskin. Itu yang pertama kali disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi termasuk wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersama dengan orang miskin. Termasuk di antara keutamaan yang lain bersama orang miskin itu apa? Dimenangkan agama ini ketika kita menolong orang yang miskin. Innama tunsoruna hadil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya agama ini, umat ini akan ditolong oleh Allah ketika mereka itu menolong orang-orang yang lemah di antara mereka. Karena Allah senang. Sampai kemudian ketika Allah ridha, ketika orang-orang yang kaya memperhatikan orang-orang yang miskin bagaimana kehidupan mereka, Masya Allah, sesungguhnya menolong orang miskin menjadikan Allah memberikan pertolongan kepada umat ini. Inilah keutamaan-keutamaannya yang banyak. Saya tidak menerangkan semuanya. Supaya ini berkaitan dengan tema yang kita bahas. Jangan pernah kita menganggap pola pikirnya orang Yahudi, orang kafir, orang musyrikun bahwasanya mereka menganggap orang miskin itu tidak ada yang benar, salah. Kalau mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka itu beriman. Kedudukannya sama persis dengan kedudukan kita. Dan sesungguhnya bersama dengan orang miskin bukan biasa, tetapi ada banyak keutamaan yang Allah berikan. Jadi inilah yang menjadikan kita menghormati orang miskin. Bukan karena miskinnya, tapi karena dia solihnya dan taatnya kepada Allah. Siapa orang yang miskin? Di mana kita punya banyak keutamaan bersama mereka? Tidak semua orang miskin.
Tapi sesungguhnya dikatakan orang miskin yang mereka taat kepada Allah dan mereka solih kepada agamanya. Makanya diterangkan ihtarim man yahtarimillah, hormatilah orang yang menghormati Allah. Walaupun miskin, kalau mereka menghormati Allah, hormati mereka sebagaimana mereka hormat kepada Allah. Karena apa, Pak? Karena orang miskin apabila mereka solih, Bapak berikan bantuan, mereka adalah orang yang paling ngerti bagaimana membalas setiap inci kebaikan yang Bapak berikan kepada mereka. Dan orang yang miskin adalah orang yang mereka itu menahan dirinya untuk tidak minta-minta. Ini orang miskin yang diantara kriteria orang miskin yang solih, bukan orang miskin yang minta-minta. Tapi kemudian orang miskin yang mereka menahan dirinya untuk tidak minta-minta, kecuali betul-betul terpaksa, baru kemudian dia minta. Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui betul bahwasanya pola pikir sunnah dibalik dengan pola pikirnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah membatalkan keutamaan, membatalkan kebenaran disebabkan karena dipikul oleh orang-orang miskin. Tapi orang-orang yang beriman, mereka akan menganggap kebenaran selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah, mereka ambil, walaupun yang menyampaikan adalah orang yang tampaknya miskin ataupun tampaknya bodoh. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan di dalam masalah yang ke-8. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan atas apa yang kita pelajari. InsyaAllah dalam masalah yang ke-9, yaitu adalah ngikutin ulama-ulama yang fasik. Nanti kita akan bahas insyaallah dalam pertemuan kita berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekarang mari kita buka dengan tanya jawab. Fadhol, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Afwan, saya ingin bertanya mengenai qasar salat. Bagaimana salat Rasulullah selama perjalanan haji? Maka kemudian beliau menjamak ketika kemudian dalam beberapa kondisi. Kalau kemudian kita mampu menyempurnakan ketika kita mendengarkan azan, maka lebih baik mendatangi masjid untuk menyempurnakan salat. Dalam beberapa kondisi maka boleh bagi kita menjamak. Inilah jawaban yang paling tepat, semua dengan kondisi. Kalau kondisinya kita letih, capek, penat, maka kemudian yang paling afdal adalah menjamak ataupun mengqasar. Tapi ketika kita masih mampu untuk mendatangi tempat-tempat sholat, yaitu adalah masjid, maka yang paling afdal adalah mendatanginya dan menyempurnakannya. Makanya sebagian para ulama membahas musafir itu ada dua, ada musafir sair, ada musafir nazil. Musafir sair itu apa? Musafir yang melakukan perjalanan tetapi belum sampai ke tempat tujuan, itu namanya musafir sairun, karena dia masih beredar. Ada yang kedua musafir nazil. Musafir nazil itu apa? Musafir yang sudah sampai ke tempat tujuan. Kalau musafir sudah sampai ke tempat tujuan, maka yang paling afdal menyempurnakan sholat sebagaimana kaumnya itu menyempurnakan sholat di masjid, kecuali ketika letih boleh menjamak. Tapi kalau musafir sair, yang paling afdal itu apa? Kalau musafirnya sair masih beredar, maka yang paling afdal adalah menjamaknya atau mengqasarnya ketika masih di perjalanan. Contoh, Bapak atau saya ke Kudus, saya belum sampai ke Kudus, maka selama di perjalanan ketika saya belum sampai ke Kudus, maka sesungguhnya saya lebih baik menjamak. Tapi ketika sudah sampai di Kudus, walaupun mukim saya di Bekasi, tetapi ketika saya ke Kudus, kemudian sudah sampai ke tempat tujuan, kalau mendengarkan adzan, menyempurnakan sholat sebagaimana kaumnya menyempurnakan sholat di masjid itu lebih afdal, walaupun boleh untuk menjamak. Ya insyaallah. Jadi misalkan, saya latih nih, ngantuk, capek tadi malam perjalanan bisnya, walaupun sudah sampai di Kudus, maka kemudian dia boleh untuk kemudian menjamaknya. Boleh jamak, boleh qasar juga boleh. Boleh. Diperbolehkan di dalam syariat untuk menjamak dan mengqasar. Maka kemudian diantara, kapan seseorang itu disebut dengan safar? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyandarkan 19 hari sebagaimana Nabi ketika di Tabuk. Ada yang beberapa hari, tetapi pendapat yang rajih yang dipilihkan oleh Syekh bin Baz adalah selama bapak saya tidak berniat untuk mukim di tempat itu, berarti kita musafir. Selama kita tidak berniat mukim di tempat tersebut, berarti kita musafir. Ya, malam yanwil iqamah.
selama dia tidak berniat untuk iqamah. Iqamah itu mukim, maka selama itu dia musafir. Ya, makanya kemudian diterangkan Ibnu Umar pernah beliau tinggal di Azerbaijan 6 bulan. Dan selama itu pula beliau terkadang masih mengambil hukumnya jamak. Dan terkadang beliau mengambil hukumnya qasar. Itu diterangkan oleh Son'ani dalam satu asar yang sahih. Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan dan beliau kadang-kadang mengambil jamaknya dan qasarnya. Barakallahu fikum. Terakhir, mana yang lebih utama, berinfak untuk saudara kita di Syam atau berinfak untuk saudara kita di Indonesia? Insya Allah dua-duanya utama. Yang lebih utama lagi, punya lebih banyak harta untuk berinfak, itu lebih utama. Jadi misalkan kita ngelihat nih, ada orang ada di Syam, ada yang di Indonesia. Ibu punya niatan asalnya infaknya 1 juta, karena ibu bertanya kayak gini, infaknya ditambah jadi 2 juta. Jadi yang 1 juta untuk di Suriah, 1 juta untuk di Indonesia, itu yang paling afdal. Karena apa? Karena kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tapi juga tidak boleh mendiamkan apa yang terjadi di Suriah. Karena Masya Allah itu adalah tanahnya, tanah iman, tanahnya kita itu. Tanah Suriah itu tanah iman kita. Tanah itu banyak keberkahannya, tidak akan habis Pak kalau kita membahas tentang keutamaan yang dimiliki oleh kota Syam, tidak akan habis lama. Setidaknya ada 11 riwayat yang menerangkan tentang keutamaan Syam, dan akan bergejolak terus. Bahkan ana yakin betul pembebasan Palestina itu dimulai dari pembebasan Suriah. Karena apa? Suriah itu termasuk di antara Syam, Palestina di antara Syam. Ya, makanya Bapak perhatikan, negara kecil, tapi Masya Allah hari ini menyedot perhatian seluruh dunia, ya atau tidak? Seluruh dunia mereka datang itu semuanya ke sana. Padahal negara kecil. Di situ ada Rusia, di situ ada Amerika, di situ ada Eropa, di situ ada Iran, di situ kemudian ada RRC Cina. Semuanya masuk coba, Masya Allah. Itulah Allah yang mengatur semua segala sesuatu dengan begitu indahnya. Itulah Allah. Makanya kemudian nanti terjadinya pertempuran besar-besaran di akhir zaman, terjadinya di mana? Bukan di Bekasi Selatan, di Gautoh. Di Gautoh itu salah satu daerah kota Syam. Ya, makanya sampai kemudian diturunkan Nabi Isa di daerah Syam. Makanya Rasulullah itu bersabda, "Ra'aitu amudal kitabi untuzi'a min tahta wisadati, fattaba'tu basari fantahaitu ila Syami." Fima makna. Rasulullah kemudian bersabda, aku bermimpi melihat pancang-pancang kitabullah ditancapkan oleh Allah. Pancang-pancang kitabullah itu untuk menunjukkan arti kemenangan yang Allah nanti akan berikan kepada kaum muslimin. Pancang-pancang itu ditegakkan oleh Allah di atas muka bumi satu persatu. Aku ikuti kemana pancang-pancang itu ditanam oleh Allah, dan aku mendapati pancang itu terakhir ditanamkan oleh Allah di atas kota Syam. Di atas kota Syam. Tadi pasti menang Ustaz, pasti menang. Cuma masalahnya bukan pasti menangnya, masalahnya Bapak termasuk bagian dari itu atau tidak. Itu yang paling penting. Menjadi bagian itu kan tidak selalu harus ke sana kan. Orang yang mendoakan itu juga menjadi bagian. Orang yang kemudian memberikan bantuan, orang yang menyadarkan umat tentang kejahatan yang menimpa kepada orang-orang di Syam, yaitu adalah masalah Syiah, itu juga merupakan bagian. Nah, karena sesungguhnya kita belajar banyak dari kejadian yang menimpa saudara kita di Syam dan di Yaman. Apa itu? Sesungguhnya Masya Allah, seorang muslim harus bersiap-siap untuk menghadapi kekuatan orang-orang Syiah. Itu yang kita hadapi, salah satu pelajaran yang penting untuk kita petik dari pelajaran Syam dan pelajaran Yaman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kekuatan. Jadi kalau kemudian kita mau berinfak, silakan dua. Tapi saya sampaikan, berinfaklah kepada orang-orang yang lebih didahulukan adalah orang yang solih. Kenapa? Orang yang kemudian solih adalah lebih layak didahulukan daripada yang lainnya. Saya ingatkan pula Pak, saya tidak akan memberikan tarhib Ramadan, tapi saya ingatkan, ada satu amal yang penting untuk diingatkan kembali tentang menjelang Ramadan, yaitu adalah pahala memberikan makanan berbuka. Ayolah,
Saatnya kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kapan lagi Pak kita bisa mencuri amal kecuali di bulan Ramadan? Karena ada satu amal yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Apa itu? Mencuri amal orang yang berpuasa, di mana kita mendapatkan pahalanya. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Masya Allah. Bapak, kita ambilkan contoh konkretnya yang di Indonesia dulu ya. Kita misalkan memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang solih, yang di pondok-pondok itu, yang kelak-kelak nanti akan menjadi dai-dai untuk menemani anak-anak kita itu loh. Perhatikan mereka. Jangan tidak perhatikan Pak, santri-santrinya mereka itu nanti yang akan didik anaknya Bapak. Mereka yang mungkin akan menjaga anak-anak kita dari segala macam penyimpangan. Kita misalkan memberikan makanan berbuka. Padang itu kalau pakai telur berapa? 13.000. Kalau pakai rendang 16.000, 17.000. Apal saya insya Allah. Tapi tolong ya, kalau nyari padang tuh jangan cari yang sederhana. Semakin sederhana semakin mahal. Saya nggak ngerti kenapa itu. Makanya jangan nyari orang Padang yang sederhana, aduh mahal. Bapak kali ambil yang tengah 15.000. 15.000 kali berapa? Kali 3. Berapa itu? 450.000. Bapak 450.000. Bapak menggandakan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan Bapak. Bapak ngasih 4.500.000, 11 Ramadan. 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Bapak, Masya Allah 11 Ramadan. Kalau Bapak ingin mendapatkan pahala 11 Ramadan, Bapak minta sama Allah itu dipanjangkan 11 tahun. Itu beratnya apa kalau ditambah 11 tahun? Ya kalau ngajinya istiqomah. Kalau ngajinya datang, pergi, dang-dang tek. Gimana istiqomahnya? Bapak ngasih 9 juta, Bapak mendapatkan 21 Ramadan. 9 juta. Gaji kita misalkan kita potong bismillah 9 juta. Bapak mendapatkan 21 Ramadan. Untuk nutupin bopengnya Ramadan ketika kita muda. Untuk nutupin bopengnya Ramadan ketika kita belum ngaji. Nutupin Ramadan kita yang masih banyak yang rusak dengan segala macam riya. Kita berikan itu makanan berbuka 9 juta 21 Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala 21 Ramadan itu butuh berapa lama? Butuh 21 tahun. Kapan lagi kita bisa ngamalin ini? Dan itu lebih besar lagi ketika kita berikan pula kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Di mana? Di Suriah, Aleppo. Susah makanan di sana. Kapan lagi kita bisa mengambil pahala mereka? Mereka kencingnya dapat pahala, BAB-nya dapat pahala, ngoroknya dapat pahala. Kenapa? Kalau orang itu di tanah ribat, tahu tanah ribat ya? Tanah yang kemudian berjaga-jaga di situ akan diserang oleh musuh-musuhnya Allah, itu namanya tanahnya ribat. Kita tidak akan pernah mampu nandingi keutamaan mereka Pak. Walaupun mereka nangis, tiap hari rusak bangunan, tidak ada listrik, tidak ada internet. Tapi mereka kencingnya dapat pahala, tidurnya dapat pahala, bercandanya dapat pahala. Itu orang yang kemudian tanah ribat. Makanya sampai Nabi mengatakan, bisakah kita menyaingi amalan mereka? Tidak bisa, kecuali kamu setelah mereka pergi, kamu sholat, kamu puasa, kamu baca Quran, tidak pernah berhenti sampai mereka pulang. Bisa enggak? Tidak bisa lah, baca Quran sebentar, ada WhatsApp aja kita buka WhatsApp kok. Masya Allah, kapan lagi kita mendapatkan keutamaan? Mereka puasa loh di tempat ribat untuk menjaga tanahnya Allah, tanah kita Pak, tanah iman itu, tanah Syam itu, tanahnya kita. Mereka lah yang akan menjaga kehormatan ibunda Aisyah supaya tidak dilecehkan oleh orang-orang Syiah ketika menuduh, waliyadzubillah, menuduh ibunda kita pezina. Wallahi kita akan tuntut perkataan itu kepada ibu kita. Ibu kita itu ibunda Aisyah. Dia akan pernah rela kita disebut bahwasanya ibu kita itu seorang pezina. Demi Allah, sampai saya mati tidak akan pernah rela saya ada yang mengatakan ibunda Aisyah itu seorang pezina. Mereka yang menjaga itu. Mereka yang kemudian menjaga kehormatan kita, mewakili kita. Kapan lagi kalau kita nggak memberikan bantuan? Apa susahnya 1, 2 juta, 3 juta niatkan. Itu pun kembalinya ke kita untuk nutupin Ramadan kita yang selama ini banyak bopengnya. Ayo kita bantu. Bantu pula yang di pondok-pondok juga. Ya. Pondok-pondok itu masih banyak pondok-pondok yang mereka itu bukan pondok-pondok yang kecukupan, masih banyak kok pondok-pondok yang biasa banget. Ya, saya itu maaf ini terlepas ya khilaf ya. Saya tidak suka kalau pondok itu kemudian bayarnya mahal. Seakan-akan kemudian maaf kata, seakan-akan orang fakir itu tidak boleh sekolah sunnah. Maaf loh ya, saya terlepas dari khilaf loh ya. Ini menurut saya, bisa salah bisa benar. Saya tidak membuka debat di sini.
Tapi saya itu pengen bahwasanya pondok itu yang sederhana. Pertama, menciptakan karakter kesederhanaan bagi santri. Dan yang kedua, supaya kita ini bisa kumpul sama orang-orang yang membutuhkan ilmu walaupun mereka tidak punya uang. Makanya Masya Allah, kita lah yang membantu subsidi silang untuk pondok-pondok yang mereka itu Masya Allah habis-habisan mereka itu ngatur bagaimana keuangan itu cukup. Makanya Masya Allah, banyak menu-menu di pondok itu Masya Allah yang itu-itu saja, tidak pernah berubah-ubah. Ya tempe, ya tahu, ya kangkung, kerupuknya kerupuk kecil yang kalau ditinggal mengkeret kerupuknya. Loh itu beneran itu. Masya Allah, kita bantulah mereka di bulan Ramadan, setidaknya muliakan mereka. Setidaknya kalau berbuka itu minum susu. Anda tidak pernah itu 4 tahun minum susu ketika berbuka di sana. Ayam, kan wajar kan? Padahal kita ayam udah bosen di Indonesia, di Jakarta itu kan. Sampai dibuat nama macam-macam supaya menarik konsumen. Ayam lepas, ayam lemas. Ya, mereka anak pondok itu susah Pak. Di sana, di Suriah, makan daging, tidak pernah itu makan daging. Makanya itu roti sobek, Pak, tahu roti sobek? Yang disobek itu loh, yang kayak, kalau maaf, kalau menurut kayak kita itu kayak gombal itu. Karena kan memang rotinya itu gandum, kemudian agak hitam-hitaman dia. Ya disobek itu saja. Kuahnya apa, Ustaz? Jangan bayangkan kuah kari di sana. Ya kuahnya air putih. Padahal itu sudah lumayan itu. Kenapa? Karena kita dimuliakan di rumah sakit. Orang Suriah itu memuliakan betul tamu. Karena mereka tahu kita tamu, membawa obat, bawa dokter. Memuliakan betul itu. Sampai kalau makan kita dulu, mereka nggak mau makan. Kecuali pagi hari. Kalau mereka minum dulu. Kenapa mereka minum dulu? Mereka khawatir kalau racun, kalau kemudian ada racunnya dari sumbernya. Diminum sama mereka dulu. Setelah mereka 5 menit tidak apa-apa, baru kita disuruh minum. Itu orang Suriah itu. Ya? Makanya kemudian Masya Allah, bantulah mereka. Kita muliakanlah mereka insya Allah. Di waktu yang kemudian sebentar ini insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk mereka. Ini ada rombongan yang insya Allah nanti akan berangkat ke Turki, memberikan bantuan ke pengungsian. Jadi misalkan kalau ada yang ingin membantu insya Allah akan disalurkan ke jalur yang tepat, langsung ke pengungsian insya Allah. Ya kalau misalkan ada yang ingin membantu silahkan untuk menghubungi Nana. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sudah jam 6:04. Ya, inilah nikmatnya kita Bapak. Habis ini masih kita bisa bayangin nasi uduk atau lontong yang kita makan ya. Kalau lontong di pojok sana, kalau soto yang di sono. Kalau coba orang Suriah Pak, habis kajian subuh itu tidak ada makanan. Masya Allah. Semoga Allah merahmati mereka yang telah membawa dan menjaga tanah-tanah kita, mewakili kita di sana. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.